Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Masih pada materi statistika, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari ukuran letak data, yaitu tentang kuartil. Pada video kali ini kita akan membahas tentang desil. Nah, apa yang disebut dengan desil? Desil adalah nilai yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Jadi kalau pada kuartil data dibagi menjadi 4 bagian, maka pada desil data dibagi menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, desil dirumuskan sebagai datum ke I per 10 N plus 1. I ini adalah letak dari desilnya. Jadi desilnya di sini dari 1 sampai 9. Kalau pada kuartil, ingat pada kuartil karena data dibagi 4, maka pemisahnya ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Maka pada desil karena di data dibagi menjadi 10, maka pemisahnya ada 9. Jika dari hasil ini diperoleh XP plus K dengan P bulat dan K rasional, maka nilai desil dicari dengan interpolasi linier. Nah, sekarang kita bahas dalam contoh soal berikut. Tentukan desil ke-7 dari data berikut. Ini ada data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Nah, untuk mencari desil, kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita urutkan, ini data yang setelah kita urutkan. Kita cari desilnya karena yang diminta adalah desil ke-7, berarti I-nya adalah 7. Maka D7 sama dengan X7 per 10 atau datum ke-7 per 10 N plus 1. Nah, N-nya karena di sini N-nya 12, berarti 12 ditambah 1. 13 dibagi 10, 1,3. 1,3 kalau kita kalikan dengan 7 menghasilkan 9,1. Berarti datum ke 9,1. Karena menghasilkan datum yang tidak bulat, maka kita gunakan interpolasi linier. Berarti datum ke-7 sama dengan desil ke-7 sama dengan datum ke 9,1. Maka kalau kita gunakan interpolasi linier, X9 ditambah K-nya adalah 0,1 dikali X10 dikurangi X9, datum ke-10 dikurangi datum ke-9 ya. Jadi datum sesudahnya dikurangi dengan datum ke-9. Datum ke-9 kalau kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nilainya adalah 7. Kemudian datum ke-10 nilainya adalah 9, kita masukkan, maka kita dapatkan 7 ditambah 0,1 kali 9 dikurangi 7. 9 kurangi 7, 2. Kalau kita kalikan dengan 0,1 menghasilkan 0,2. Kita tambahkan 7 berarti menghasilkan 7,2. Berikutnya, tentukan desil ke-4 dan ke-9 dari data berikut. Ini ada tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Kita cari dulu D4, berarti D4 sama dengan datum ke 4 per 10 N plus 1. N nya kita cari dulu 6 tambah 3, 9, 9 tambah 6, berarti 15, 15 tambah 3, 18 tambah 2, 20. Berarti N nya adalah 20. 20 tambah 1 berarti 21. Kalau kita bagi 10, 2,1. Kalau kita kalikan 4 berarti 8,4. Berarti datum ke 8,4. Nah, kita lihat karena datumnya di sini menghasilkan yang tidak bulat, berarti kita gunakan interpolasi linier XP plus K. Berarti desil 4 atau datum ke 8,4 berarti sama dengan datum ke 8 ditambah dengan 0,4 datum ke 9 dikurangi datum ke 8. Nah, datum ke 8 kita cari 2 tambah 4, 6. 6 berarti 8 ada di sini. 6, 7, 8. Berarti nilainya adalah 6. Datum ke 9 di sini juga. Karena di sini 6 tambah 3, 9. Berarti datum ke 9 nilainya juga 6. Maka 6 ditambah 0,6 kali 6 dikurangi 6. 6 kurangi 6, 0, kalikan 0,60
ditambah 6 berarti menghasilkan nilai 6. Nah, sekarang kita hitung datum desil ke-9. Desil ke-9 berarti datum ke-9 per 10 n plus 1, karena n nya 20 berarti 21 ditambah 10 dibagi 10 berarti 2,1. Kalau kita kalikan 9 berarti menghasilkan 18,9. Karena tidak bulat berarti kita gunakan interpolasi linier, berarti sama dengan datum ke-18 ditambah 0,9 datum ke-19 dikurangi datum ke-18. Nah, kita cari datum ke-18. 2 tambah 4 6 tambah 3 9 tambah 6 15, 15 tambah 3 18. Berarti pas di 18 terakhir di sini adalah nilainya 8. Sedangkan datum ke-19 berarti masuk di angka 9. Maka kita masukkan 8 ditambah 0,9 kali 9 dikurangi 8. 9 kurangi 8 1 kali 0,9 berarti 0,9. Ditambahkan 8 maka menghasilkan 8,9. Untuk desil data berkelompok dirumuskan sebagai DI sama dengan TB ditambah I per 10 N min FK dibagi FDI dikali P. DI di sini adalah desilnya, desil ke I-nya. I adalah letak desilnya. Kemudian TB di sini adalah tepi bawah dari kelas desilnya. N di sini adalah banyaknya data. Jadi di sini karena desil pembaginya adalah 10 berarti di sini pernya per 10. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FDI berarti frekuensi pada kelas desilnya. Sedangkan P adalah panjang kelas. Kita bahas pada contoh soal berikut. Tentukan desil ketiga dari data berikut. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. Desil ketiga berarti tepi bawah ditambah 3 per 10 N dikurangi FK dibagi frekuensi desil ketiga dikalikan dengan P. Kita cari dulu 3 per 10 dari data. Datanya di sini 2 tambah 5 7 ditambah 10 17 ditambah 13 30 tambah 6 36 ditambah 4 40 berarti ada 40 datanya. Berarti 3 per 10 N berarti sama dengan 3 per 10 kali 40. Maka 40 dibagi dengan 10 adalah 4 kali 3 12. Nah, kita cari letaknya. 2 tambah 5 7. Nah, berarti ini tambah 10 17, maka 12 ada di kelas ketiga. Maka kelas inilah sebagai kelas desil ketiga. Kita cari tepi bawahnya, karena batas bawahnya 21 berarti tepi bawahnya adalah 21 dikurangi 0,5 berarti 20,5. Kemudian FK nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya. Karena di sini kelas desil berarti frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 5 7. Kemudian frekuensi desilnya adalah 10. P-nya di sini adalah panjang kelas, 16 dikurangi 11, P-nya adalah 5. Maka kita masukkan TB tadi adalah 20,5. Kemudian N 3 per 10 N adalah 12. Kemudian FK-nya adalah 7. FD3-nya adalah 10 dikalikan dengan P-nya adalah 5. Berarti 12 kurangi 7, 5, maka 20,5 ditambah 5 per 10 kali 5. 5 kali 5, 25, dibagi 10 berarti 2,5. 20,5 ditambah dengan 2,5 menghasilkan 23. Berarti desil ketiganya nilainya adalah 23. Contoh soal berikutnya, tentukan D5 dari data berikut. Ini disajikan data dalam bentuk histogram. Kita diminta untuk menentukan desil kelima. Kita hitung dulu jumlah datanya. Saya tulis dulu rumusnya di sini. 7 tambah 6 13, 13 ditambah 9 22, 22 ditambah
8, 30 ditambah 7, 37 ditambah 3, 40, berarti jumlah datanya di sini ada 40. Maka 5/10n sama dengan 5/10 dikali dengan 40. Nah, 40 dibagi 10, 4 kali 5, 20. Kalau kita perhatikan di sini 5/10, kalau kita sederhanakan adalah 1/2. Berarti sama dengan nilai tengah atau median dari data ini. Jadi D5 sama dengan median. Kemudian kita cari dulu letak D5-nya. 7 tambah 6 tadi 13 tambah 9 22, berarti letak D5-nya ada di kelas ke-3. Kita cari tepi bawahnya. Nah, berarti setengah dikali 58 ditambah dengan 63, karena yang ditulis di sini adalah titik tengah, berarti kita jumlahkan, kita bagi 2, berarti sama dengan 60,5. Kemudian FK-nya berarti frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kumulatifnya 7 ditambah 6. 7 tambah 6 adalah 13. Kemudian panjang kelasnya di sini adalah 58 kurangi 3, berarti panjang kelasnya adalah 5. Kita masukkan sekarang nilainya. TB-nya di sini adalah 60,5, ini tadi TB-nya. Kemudian 5/10n berarti nilainya adalah 20. Kemudian FK-nya di sini adalah 13. FD5 frekuensi pada kelas D5-nya adalah 9 dan P-nya adalah 5. Kita masukkan 60,5, 20 dikurangi 13 berarti 7. 7 kali 5 berarti 35 dibagi 9, berarti kita dapatkan 60,5 ditambah 3,89, maka kita dapatkan nilainya adalah 64,39, berarti D5-nya adalah 64,39. Itu tadi cara untuk menentukan desil baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.